Hari ini kita akan belajar tentang angka penting dan notasi ilmiah. Angka penting. Angka penting adalah angka yang benar-benar diyakini nilainya dalam pengukuran. Nah, dalam pengukuran itu biasanya ada angka yang diyakini, ada juga angka yang diragukan. Misalnya, kalau kita mengukur sebuah buku menggunakan penggaris yang satuannya cm, panjang buku tersebut panjangnya 17 cm tetapi kurang dari 18 cm. Nah, angka 17 ini merupakan angka penting atau angka yang diyakini. Sedangkan lebihnya misalkan kita taksirkan 0,6. Jadi hasil pengukurannya 17,6. 17 itu 1 dan 1 dan 7 itu adalah angka yang diyakini. 0,6 adalah angka taksiran atau angka yang diragukan. Berikut adalah aturan dari angka penting. Yang pertama adalah semua angka bukan 0 itu adalah angka penting. Contohnya 2,78 meter. 2,78 meter itu memiliki 3 angka penting. Kemudian contoh berikutnya 23,78 kg itu memiliki 4 angka penting, yaitu angka 2, 3, 7 sama 8. Aturan angka penting yang kedua yaitu semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 itu adalah angka penting. Contohnya 4508 atau 4508 itu memiliki 4 angka penting. Angka 0 di sini terletak di antara angka bukan 0 yaitu angka 5 dan angka 8. Kemudian contoh selanjutnya 7,6 mm. Nah, angka 7,06 ini juga merupakan angka 0-nya ini di antara angka bukan 0. Jadi di sini memiliki 3 angka penting, yaitu angka 7, 0, dan 6. Angka 0 ini di antara angka 7 dan 6. Maka angka 0 tersebut merupakan angka penting. Aturan angka penting yang ketiga yaitu angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 adalah angka penting, kecuali ada penjelasan lain. Contohnya 8.200 gram, 8200. Nah, angka 00 atau angka 0 ini merupakan angka penting. Jadi di sini ada 4 angka penting. Jadi angka 0 di sebelah kanan, angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, contoh selanjutnya yang kedua. 8200 atau 8200. Di angka 0 yang pertama itu ada garis bawah. Nah, itu menandakan bahwa angka penting sampai di garis bawah aja. Jadi di situ angka 0 yang paling ujung itu bukan angka penting. Jadi di situ terdapat 3 angka penting saja, yaitu angka 8, 2, dan 0. Aturan angka penting yang keempat yaitu angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 dan tidak didahului angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Contohnya 0,0026. Di sini hanya memiliki 2 angka penting. Angka 0 yang kedua dan ketiga itu tidak termasuk angka penting karena terletak di sebelah kiri angka 2 dan 6 dan sebelumnya tidak didahului angka bukan 0. Ini adalah keempat dari aturan angka penting. Silahkan dicatat dan dipahami. Penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian angka penting. Untuk penjumlahan dan pengurangan, pada operasi penjumlahan dan pengurangan, angka penting perlu dilakukan pembulatan sedemikian rupa sehingga hasilnya hanya mengandung 1 angka taksiran. Untuk lebih pahamnya kita perhatikan contoh. Di sini ada 40,235 ditambah 47,92. 40,235 angka 5 di sini yang digaris bawahi merupakan angka taksiran. Kemudian ditambahkan dengan 47,92, angka 2 ini merupakan angka taksiran. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya 48,155. Nah, angka 55 ini merupakan angka taksiran. Jadi di sini ada 2 angka taksiran. Tadi aturannya untuk pengurangan dan penjumlahan hanya ada 1 angka taksiran. Maka angka 55-nya kita bulatkan. Jadi angka 5 kita bulatkan ke angka 5 jadinya 1 kan.
masih ingat pembulatan bahwa yang di atas 5 sama dengan 5 itu naik ke atas, kalau di bawah 5 itu turun ke bawah. Jadi hasilnya 48,16. Jadi cuma ada satu angka taksiran, yaitu angka 6. Kemudian untuk pengurangan, sini ada contoh 40,235, angka 5 merupakan angka taksiran, dikurangi 47,92 dan angka 2 adalah angka taksiran. Hasil pengurangannya adalah 32,315. Angka 1 sama 5 yang digarisbawahi merupakan angka taksiran. Di situ hasilnya ada 2 angka taksiran, sedangkan aturannya harus mengandung 1 angka taksiran. Maka dibulatkan, angka 5-nya naik ke atas. Jadi hasil pengukurannya adalah 32,32 dan ini memiliki 4 angka penting. Untuk perkalian dan pembagian, pada operasi perkalian dan pembagian angka penting perlu dilakukan pembulatan sedemikian rupa sehingga hasilnya mempunyai angka penting sebanyak angka penting paling terkecil dari bilangan-bilangan tersebut. Contohnya kayak gini, 3840 dikali 82. 3840 kan memiliki 4 angka penting dan 82-nya itu memiliki 2 angka penting. Maka hasilnya itu harus memiliki 2 angka penting. Nah, hasilnya di sini adalah 314.880. Di sini memiliki 6 angka penting. Ini banyak banget. Jadi kita harus bulatkan supaya hasilnya itu hanya memiliki 2 angka penting. Maka kita bulatkan menjadi 32.000. 32.000 ini memiliki 2 angka penting. Ingat, angka 0 yang terletak di sebelah kanan dan ada penjelasan lain, maka dia bukan angka penting. Jadi di sini hanya angka 3 sama 2 karena ada garis bawahnya ya. Berarti hanya memiliki 2 angka penting. Kemudian kita beralih pada pembagian. Di sini ada contoh 3840 dibagi 82. 3840 memiliki 4 angka penting dan 82 memiliki 2 angka penting. Hasilnya adalah 46,829. 46,829 ini memiliki 5 angka penting, sedangkan aturannya kita harus mengikuti bilangan pembagi yang terkecil angka pentingnya itu adalah 2 di sini. Maka kita harus bulatkan. Angka 8 jadi naik ke atas, jadi hasilnya adalah kurang lebih 47. 47 berarti memiliki 2 angka penting. Ini udah sesuai dengan kaidah pembagian dari angka penting. Mari kita beralih pada materi notasi ilmiah. Dalam melakukan pengukuran, seringkali kita berhadapan dengan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil. Misalnya, radius rata-rata matahari adalah 696 juta meter. Kemudian bilangan yang sangat kecil yaitu radius atom hidrogen 0,00000053 meter. Nolnya banyak sekali ya. Nah, dalam notasi ilmiah, kita bisa menuliskan bilangan sebagai hasil kali bilangan A dengan bilangan 10 berpangkat. Dengan A itu adalah lebih dari sama dengan 1 atau kurang dari 10. Nah, bilangan yang disebut dengan orde. Maka dengan notasi ilmiah, radius matahari yang 696 juta bisa ditulis dengan 6,96 kali 10 pangkat 8 meter. Dan radius atom hidrogen yang 0,000-nya ada banyak, 53 meter, bisa ditulis dengan 5,3 kali 10 pangkat min 11. Oke, di sini akan kita jelaskan cara mudahnya untuk mengubah bilangan biasa ke notasi ilmiah. Nah, bentuk notasi ilmiah kan A dikali 10 pangkat N. Dengan A-nya itu syaratnya lebih dari sama dengan 1 atau kurang dari 10. Oke, mari kita contoh. Lihat contoh di sini. Kita akan mengubah bilangan tadi radius matahari rata-rata 696 juta meter ya. Gimana kita mengubah ke notasi ilmiahnya? Coba kita
Kita lihat, kita tentukan dulu A. Angka A ini adalah angka yang bukan 0 ya, 696. Kita taruh koma di antara 6 sama 9. Kenapa bukan di antara 9 sama 6 yang ini? Kalau taruh koma di sini berarti nanti nilainya 69,6. Itu lebih dari 10. Sedangkan syarat A di sini adalah kurang dari 10 atau lebih dari 1 sama dengan 1. Maka A-nya kita tulis 6,96 dikali 10 pangkat N kan. Nah, jumlah N-nya kita hitung dari sini. Sebenarnya di sini itu ada koma. Nah, tadi kan komanya kita taruh di 6,96. Nah, maju berapa langkah dari belakang ke sampai sini tuh? Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena majunya ke kiri atau ke depan, maka pangkatnya adalah positif. Pangkat berapa? Pangkat 8 karena maju 8 kali. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua, di sini ada 0,000053. Bagaimana kita merubah ke notasi ilmiah? Tentukan lagi A-nya. A-nya itu kan 5 sama angka 3. Nah, komanya di mana? Bisa di sini, bisa. Bisa di sini juga. Nah, saya maunya di sini ya. 5,3. Tulis A-nya 5,3 dikali 10. Nah, 10-nya pangkat berapa? Kita lihat lagi di sini. Di sini kan ada koma. Komanya kita majukan ke antara 5 sama 3. Berapa kali majunya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, karena majunya ke kanan, maka pangkatnya adalah minus. Jadi sini 5,3 kali 10 pangkat min 11. Bisa dipahami? Oke, untuk contoh selanjutnya deh yang lebih kecil di sini. Sini ada 0,002. Nah, kita tentukan A-nya. Komanya di mana? Komanya kita pindah ke sini ya, jadinya 2. Jadi A-nya 2 dikali 10. Pangkatnya berapa? Nah, kita hitung komanya berapa kali? 1, 2, 3. Karena majunya ke kanan, maka sini pangkatnya min 3. Kemudian contoh selanjutnya ada angka 2000. Kita ubah ke notasi ilmiah. Oke, kita tentukan A-nya adalah 2. Maka di sini kita tulis 2 dikali. Ini di sini kan ada koma ya. Kita ikut 1, 2, 3 kali 10 pangkat 3. Pangkatnya positif karena majunya ke kiri. Seperti itu. Kita akan mengubah notasi ilmiah ke bilangan biasa. Di sini ada contoh 2 dikali 10 pangkat 3 itu sama dengan artinya 2 dikali 10 pangkat 3 itu adalah yang nolnya ada 3 yaitu 1000. Jadi 2 dikali 1000 sama dengan 2000. Itu cara pertama. Ada juga cara yang kedua. 2 kali 10 pangkat 3. Gimana mengubah ke bilangan biasanya? Kita tulis lagi 2-nya. 2. Kemudian di sini kan 10 pangkat 3. Artinya nolnya maju ke kanan 3 kali. Sini kan 2 kita tulis. Kemudian 1, 2, 3. Nah, kita tulis nolnya tuh 2, 3.
Jadi hasilnya adalah 2000, sama saja. Oke, contoh yang kedua ada 2 kali 10 pangkat min 3, itu artinya 2 dikali 10 pangkat min 3 artinya 1 per 1000. Jadi 2 dikali 1 per 1000 artinya 2 dibagi 1000. Hasilnya adalah 0,0002. Ada cara lain? Ada. 2 kali 10 pangkat min 3 itu artinya kita tulis lagi 2-nya. Nah, sini kan ada koma sebenarnya ya. Karena pangkatnya min 3, maka majunya adalah ke kiri atau ke depan. 1, 2, 3. Taruh sini koma. Sini tulis 0. Nah, di antara ini kita tulis 0 juga. 0. Jadi hasilnya 0,002. Sama kan? Mau pakai cara yang mana? Yang ini atau yang ini silahkan. Kemudian contoh berikutnya. Ada 1,27 kali 10 pangkat 5. Yaitu artinya 1,27 dikali 10 pangkat 5 itu berarti karena positif, jadi enggak 1 per ya. Di 10 pangkat 5 itu nolnya ada 5, jadi 100.000. 1,27 dikali 100.000 itu sama dengan 127.000. Nah, untuk cara lainnya gini aja. Ini kan 1,27 kali 10 pangkat 5. Nah, koma di sini kita pindahkan sebanyak 5 langkah ke belakang atau ke kanan. Jadi kita tulis aja di sini 127. Di sini kan komanya ya 1,27. Nah, karena pangkatnya 5 dan positif, maka majunya ke kanan. Kebalikannya kalau yang tadi ya. Kalau yang tadi mengubah dari bilangan biasa ke bilangan notasi ilmiah, yang positif majunya ke depan. Kalau sekarang yang positif majunya ke belakang. Majunya ke kanan maksudnya. Maka dari 1,27 di sini komanya kita pindahkan ke belakang, ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di antara ini kita tuliskan 0. 1, 2, 3. Jadi hasilnya 127.000. Sama saja. Silahkan kalian kalau mau pakai cara yang mana terserah, yang penting kalian paham dan gampang. Untuk yang lebih jelasnya bisa kalian searching di referensi lain cara mengubah notasi ilmiah ke bilangan biasa atau bilangan biasa ke notasi ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.